Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bini'matil Islam wal iman. Thumma ja'alana min afdalil ummat fid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattah ya Razak amma ba'd. Asyrafai wal fudala jami'ul ulama'il amilin wal masyayikh wa asatidh insyaallah kullu minas salihin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh. Wabil khusus akhina fillah ataratur rasul, cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Akhina fillah Al-Habib Baghir Al-Attas. Begitu pula daripada guru kita bersama Ki Haji Ahmuddin. Dan juga kepada akhina fillah Kang Encep Mansur, Kang Sukma, begitu juga akhina fillah yang telah menyampaikan lantunan ayat suci Al-Qur'annya Ustadz Samsuri Firdaus, juga segenap para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajangan kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya Rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari RT, RW, Lurah, terlebih khususnya akhina fillah kepada Bapak Eden Salihin selaku daripada Kepala Desa Mekar Tanjung, juga kepada para panitia penyelenggara kegiatan acara pada ini malam Tablighul Akbar dalam rangka memperingati tasyakuran Tahun Baru Islam dan juga tasyakur atas kemerdekaan Republik Indonesia, serta salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada ini malam, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya syahrul mubarak wa lailatul mubarak wa waqtul mubarak, tidaklah Allah jadikan kita pulang dalam ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Dan mudah-mudahan bil barakati Sayyidil Mustafa
Tidaklah Allah jadikan kita meninggal kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, sebelum saya mulai, sebelum saya lanjut, ini alhamdulillah udah jam 11 malam. Dengar kabar, punya kabar kalau orang Mekar Tanjung itu kalau ngaji lastulik. Tahu lastulik? Jam 11 nyatu balik. Jam 11, saudara, saya tanya nih semua jamaah yang hadir. Kira-kira kalau ngaji sampai jam 1 siap apa enggak? Benar. Enggak bakal balik. Masih semangat. Namun cek Sunda matong eleh kanu judi. Biasanya namun judi itu yang bika isuk dilanjut, saudara. Kemudian main gapleknya. Kemudian nonton Persib. Nonton Persib nepi ka isuk nepi ka kiamat geus jadi. Kemudian bapak-bapak lamun keur mancing wah teu inget waktu eta. Leres teh. Bener teh. Makanya jangan mau ngalah. Kalau misalkan kita lihat di kota-kota besar tuh kalau udah dangdutan sampai pagi, saudara. Kalau udah dangdutan, subhanallah lupa sama waktu. Giliran pengajian baru inget sama waktu, saudara. Wah geus peuting ieu isukan anak aing sakola ya. Wah geus peuting ke subhanallah naudzubillahi min. Jadi saya tanya semua masyarakat Mekar Tanjung siap ngaji apa enggak? Siap sampai tengah malam. Betul. Semua angkat tangannya takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh. Yang mana dialah Allah yang maha agung. Allah yang maha besar. Allah yang maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah itu lemah tiada daya. Allah yang maha kaya. Maka jikalau ada yang kaya kecuali Allah itu miskin. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha mampu. Allah yang maha memberikan nikmat kepada kita. Yang mana nikmat tersebut Allah karuniakan dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih khususnya Allah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita. Sehingga pada ini malam kita hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saudara, kalian hadir pada ini malam bukan atas undangan para panitianya. Bukan atas undangan saya. Kalian hadir pada ini malam bukan karena diundang oleh para ulamanya. Bukan karena diundang oleh para kiainya. Tapi kalian hadir pada ini malam atas undangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridullahu khairan falifaqihu fiddin. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan jalan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalian hadir pada ini malam, Allah memberikan kemuliaan kepada kalian. Dengan Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kalian dengan duduknya kalian hadir pada ini malam. Alhamdulillah. Begitupun masih banyak nikmat yang lain. Allah memberikan nikmatul Islam. Allah berikan nikmatul iman. Allah berikan nikmatul ihsan kepada kita semua. Sehingga pada ini malam kita hadir dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu nikmat yang paling agung, yang mana nikmat tersebut lebih mulia daripada nikmat Islam, lebih agung daripada nikmat iman, lebih sempurna daripada nikmatul ihsan. Nikmat tersebut Allah berikan kepada kita yang hadir pada ini malam. Apa itu nikmatnya? Yaitu nikmat Allah menjadikan kalian yang duduk pada ini malam, yang hadir pada ini tempat adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan saudara, dalam perkara Allah memberikan kemuliaan kepada kalian, itu patut digarisbawahi karena setiap hamba yang hadir pada ini malam itu dimuliakan oleh Allah bukan dikarenakan harta yang kalian punya. Seberapa banyak harta yang kalian miliki, seberapa besar kalian punya rumah, seberapa mewah kendaraan yang kalian naiki,
Itu harta tidak pernah membuat kalian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya tahta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau Anda seorang RT, mau Anda seorang RW, mau Anda seorang lurah, camat, bupati, gubernur, sampai anggota DPR, sekalipun Anda seorang presiden, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat Anda seorang kiai, pangkat Anda seorang ustadz, pangkat Anda seorang ajengan, pangkat Anda seorang habib sekalipun, tidak menjamin diri Anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh Beb, kok bisa begitu Beb? Kami masyarakat Mekar Tanjung ini cinta kepada para ulama. Kami cinta sama kiai, kami cinta kepada para guru, karena mereka itu semua mulia. Maka saya jawab saudara, seorang ulama itu mulia, pasti mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu saudara? Karena saya mengingat sebuah syair dalam kitab Sofwatuz Zubat. Di syair yang ke-8 dalam kitab tersebut disampaikan, waqala fi syair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, bi'ilmihi, dengan ilmunya sudah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, bi'ilmihi lam ya'malan, ilmu tersebut tidak diamalkan. Ilmu tersebut tidak digunakan. Ilmu tersebut tidak disampaikan. Bahkan ada dan banyak di zaman sekarang ilmu-ilmunya para ulama yang digunakan untuk mengenyangkan perut pribadinya saudara. Maka apa yang terjadi? Mu'adzab min qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Apalagi kalau mau jadi ulama zaman sekarang gampang saudara. Mau jadi kiai zaman sekarang gampang. Mau jadi ustadz zaman sekarang gampang. Nggak harus mondok, nggak harus belajar agama, nggak harus belajar di pondok pesantren. Tukang mabok, tukang judi, kalau pakai pakaiannya ulama dipanggil kiai saudara. Dipanggil ustadz. Berangkat haji langsung dipanggil haji. Ternyata berangkat hajinya pakai duit korupsi saudara. Na'udzubillahi min. Nah terus Habib, kalau yang membuat kita mulia kalau bukan karena harta, kalau bukan karena tahta, kalau bukan karena jabatan, lalu apa yang membuat kita ini mulia di hadapan Allah? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala, qul bifadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Yang artinya qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaannya Allah, wa birrahmati, dan juga kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan kedua perkara tersebut, falyafrah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenang hatilah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kedua perkara tersebut? Yang pertama yaitu fadlallah ataupun kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita bahas kemuliaan Allah itu tiada barometer dalam perkara tersebut. Tidak ada baro ukur dalam perkara tersebut. Semua yang ada di sekeliling kita adalah fadlallah ataupun kemuliaan Allah. Allah ciptakan gunung, bukit, lautan, sungai, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan manusia, binatang, hewan, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan surga, neraka, itu kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan Allah yang mana yang dimaksudkan di dalam ini ayat, yang diwajibkan bagi kita untuk berbangga dengan adanya perkara tersebut? Apakah surga? Apakah dunia? Apakah manusia? Maka jawabannya salah saudara. Jawabannya sebagaimana dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Begitu pula dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan dalam kitab-kitab tafsir yang lain, banyak kitab tafsir. Ada tafsir Jailani, ada tafsir Jalalain, ada tafsir karangan Imam Ibnu Katsir, ada kitab tafsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan kitab-kitab tafsir yang lain. Jumhurul ulama, mayoritas ulama sepakat bahwasanya fadlullah, kemuliaan Allah yang dimaksudkan dalam ini ayat, fahuwal Quran,
yaitu adalah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Dan dengan adanya Al-Quran kita diwajibkan berbangga dan berbahagia dengan perkara tersebut. Saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Di rumah punya Al-Quran apa enggak? Benar. Di masjid ada Al-Quran apa enggak? Di rumah ada apa enggak? Ini saya tanya dulu nih, yang hadir banyaknya kaum perempuan. Ternyata enggak di Ciamis, enggak di sini. Yang rajin ngaji awewe, saudara. Soalnya mereka sadar diri karena di neraka yang paling banyak itu awewe, saudara. Makanya sadar diri nih perempuan, alhamdulillah. Ini saya tanya dulu nih yang perempuan-perempuan nih, yang ibu-ibu, yang tua, yang muda, yang janda, yang perawan. Bu, di rumah punya Al-Quran apa enggak? Dibaca tuh. Dibaca tuh. Nggak bohong sih aingnya. Jujur sih aing lamun ngabohong sih ku aing doakeun sesalaki sia kawin deui sia. Amin. Al-Qur'annya dibaca apa enggak? Sapoe barah kali. Nah, sia cicing sia. Ngabohong sih sia ka aing. Mayoritas saudara. Nggak usah tanya sama orang lain. Tanya sama diri sendiri. Berapa banyak kita baca Al-Quran dalam satu hari? Mungkin kebanyakan dari kita. Paling banyak dari kita. Paling sering, paling banyak baca Al-Quran. Seminggu sekali. Eta hungkul malam Jumat doang. Eta hungkul mau dibaca lain alif lam mim al-baqarah sampai ke al-ikhlas lain. Yasin yang dibaca. Mau dibaca lain Yasin Al-Quran Arab lain. Laten mau dibaca. Nukos kitu zaman ayeuna loba teh. Benar. Al-Quran tarak dibaca. Na'udzubillahi min. Saudara, ini fakta yang terjadi di zaman sekarang. Banyak umat di zaman sekarang yang jarang ngaji Al-Quran. Paling ngaji juga Yasin. Paling yang dikaji apalagi Tabarak. Paling yang dikaji Al-Muluk. Sisanya dia lupa dengan juz-juz yang lain. Dia lupa dengan surat-surat yang lain. Maaf. Nabi ketika wafat Nabi tidak menitipkan harta kepada kalian. Tapi banyak umat Nabi di zaman sekarang. Pagi, siang, sore, malam. Banting tulang tidak lain tidak bukan. Untuk mencari harta. Tapi lupa kepada siapa yang memberikan hartanya. Dia cari harta ke sana. Dia cari harta ke sini. Tapi dia lupa siapa yang memberikan harta kepadanya. Nabi ketika di akhir hayatnya Nabi hanya mewasiatkan dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu yang Nabi titipkan dan itu yang menjadi penyelamat umat di akhir zaman kala. Itu yang menjadi penyelamat kita. Al-Quran dan sunnah. Lantas banyak umat yang menyelewengkan daripada perkara tersebut. Maka jangan salahkan ketika banyak umat yang tersesat di zaman sekarang. Karena mereka melupakan daripada wasiatnya baginda Nabi. Itu yang pertama saudara adalah Al-Quran sebagaimana fadlullah yaitu kemuliaan Allah. Lalu yang kedua adalah rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Dan ini yang saya maksud saudara. Ini yang saya maksud. Karena kita semua pada ini malam dimuliakan oleh Allah. Dikarenakan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah yang membuat kalian mulia. Rahmatnya Allah yang membuat kalian masuk ke dalam surga. Kalian masuk dalam surga bukan karena salat kalian. Bukan karena sedekah kalian. Bukan karena zakat kalian. Bukan karena puasa kalian. Tapi kalian masuk ke dalam surga dikarenakan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kalian umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalian gak bakal tahu sholat kalau bukan karena baginda Nabi. Kalian gak bakal tahu zakat kalau bukan karena baginda Nabi. Kalian gak akan tahu sedekah, gak akan tahu puasa, gak akan tahu haji, gak akan tahu umroh. Kalau bukan karena baginda Nabi. Maka disampaikan oleh seorang ulama, alladzi ma ta'allaq bin Nabi akramah Allah fid dunya wal akhirah. Apapun perkara yang terikat, yang tersandang, yang terkait kepada baginda Nabi. Maka perkara tersebut akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia dan akhiratnya saudara. Maka kita berkumpul pada ini malam. Kita terikat kepada baginda Nabi.
kita tersambung kepada baginda Nabi. Maka mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada ini malam menjadikan sebab kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham apa enggak? Lanjut apa jangan? 11:30. Lanjut. Masih semangat? Tiis. Tiis tuh. Bohong sih ya. Jujur we kaing mah. Tiis. Lanjut. Benar. Tong ngomong lanjut ujuk-ujuk nu balik saudara. Lanjut dong. Masih semangat? Betul. Saudara ikhwan rahimakumullah. Hadirnya kita pada ini malam, berkumpulnya kita pada ini tempat di dalam rangka memperingati tasyakur. Tahun baru Islam yang ke-1445 Hijriyah. Alhamdulillah. Nah ini Allah berikan umur panjang kepada kita. Alhamdulillah. Allah berikan umur panjang kepada kita sehingga tidak terasa. Saya baru mikir kemana perasaan baru 1444 saudara. Sekarang udah 1445. Baru kemarin 2020 orang di penjara kabeh di imah. Ayeuna geus 2023. Kadang di tahun 2024. Teka rasa ganti presiden. Alhamdulillah. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah. Kalau ngebahas yang namanya tahun baru Islam, ini panjang sebetulnya pembahasannya. Ini saya singkat aja, saya ambil dikitnya saja. Kalau kita bahas yang namanya tahun baru Islam, maka kita membahas 2 poin yang sangatlah agung. 2 poin yang sangatlah begitu mulia. Poin yang pertama, ketika kita membahas tahun baru Islam, kita membahas yang namanya kalender Hijriyah. Ketika kita bahas kalender Hijriyah, maka kita pun membahas yang namanya tahun Hijriyah. Dan kalau kita bahas tahun Hijriyah, kita membahas sesuatu yang tidak ada di zamannya baginda Nabi. Di zaman Nabi enggak ada kalender Hijriyah. Di zaman Nabi tidak ada tahun Hijriyah. Di zaman Nabi enggak ada Muharram, saudara enggak ada. Muharram di zaman Nabi itu disebut dengan Safarul Ula. Mari sama-sama kita buka kitab tarikh. Karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kita buka lagi kitab Syiarul Alam An-Nubala. Karangan Al-Imam Az-Zahabi. Di dalam kedua kitab tersebut menerangkan bahwasannya di zaman Nabi tidak ada yang namanya kalender. Tidak ada yang namanya tahun. Kalender di zaman Nabi bukan kalender Hijriyah tapi kalender Qamariyah. Di zaman Nabi tidak ada Muharram. Yang ada Safarul Ula, Safarul Tsani, Rabiul Ula, Rabiul Tsani dan seterusnya. Di zaman Nabi tidak mengenal perhitungan seperti yang ada di zaman sekarang. Perhitungan tersebut tahun Hijriyah, kalender Hijriyah baru ada di zamannya para sahabat Nabi. Terkhususnya di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab. Kalender di zaman Nabi, tahun di zaman Nabi itu dikenal atau disebut sesuai dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Maksudnya bagaimana Bib? Saya kurang nangkep nih. Contoh saya tanya semua jamaah jawab yang kompak. Nabi dilahirkan pada harinya hari apa? Hari tanggalnya tanggal, bulannya bulan, tahunnya tahun. Kenapa dinamakan tahun gajah? Li'annah malikul habasya ja'ilal Makkah li khadmil Ka'bah. Karena di saat itu ada seorang raja dari negeri Habasyah yaitu Raja Abraha. Dia punya pasukan yang kuat. Dia punya gajah yang begitu kuat. Jadi dulu perang itu pasukan, kalau ibarat kata zaman sekarang gajah itu adalah tanknya saudara. Dia punya gajah yang begitu banyak. Sehingga dia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah karena keirian atas perputaran ekonomi yang terjadi di kota Mekah saat itu. Dia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah dan membuat Ka'bah yang baru yang dia miliki, yang dia kuasai. Maka dia putuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Dia bawa pasukan, baru sampai depan gerbang Mekah, Allah kirimkan burung ababil sehingga diabadikan dalam suratul Fil. Binasalah seluruh pasukan
seluruh gajah itu mati. Makanya itu tahun dinamakan Ammul Fil ataupun tahun gajah. Dulu juga ada sebutan di zamannya para sahabat disebut Sanatul Zilzal, tahun penuh dengan guncangan. Kenapa dinamakan tahun guncangan? Karena memang pada tahun tersebut banyak umat Islam, banyak orang-orang yang beriman, banyak para sahabat Nabi yang diberikan ujian oleh Allah, kelaparannya, kekeringannya, penyakit menularnya, yang meninggalnya, taunnya, sehingga itu dinamakan dengan Sanatul Zilzal, tahun ujian ataupun tahun penuh dengan guncangan. Jadi di zaman Nabi itu tahun dinamakan dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Sehingga sampailah di zaman Sayyidina Umar, yang mana saat itu Sayyidina Umar menjabat sebagai Amirul Mu'minin, pemimpin orang-orang Islam. Kalau zaman sekarang itu presidennya, saudara. Beliau, Sayyidina Umar, saat itu mengirimkan 1 lembar surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Yang mana Abu Musa di saat itu menjabat sebagai gubernur Basrah. Dikirimkan surat. Ketika surat itu sampai kepada Abu Musa, maka Abu Musa mengatakan, innahu ya'ti amirul mu'minina kitaban. Telah sampai kepada kami surat dari Amirul Mu'minin. Maktubun fihi Sya'ban, tertulis pada surat tersebut nama bulan, yaitu bulan Sya'ban. Wala na'rifu ahadan wala na'malu syai'an. Di antara kami tidak ada yang mengerti, tidak ada yang tahu dengan maksud Sya'ban tersebut, dan kami tidak berbuat apa-apa karena kami tidak tahu dengan maksud yang dimaksudkan oleh Amirul Mukminin dengan makna bulan tersebut. Maksudnya bagaimana? Abu Musa kembali mengatakan, ma Sya'banul ula, au Sya'banul madi, au Sya'banul an, au Sya'banul istiqbal, au mustaqbal. Abu Musa ini nggak tahu Sya'ban yang ada tertera dalam surat tersebut, bulan yang tertera pada bulan tersebut, pada surat tersebut, itu tahun kemarin, Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun yang akan datang. Karena gini saudara, ini anak-anak muda zaman sekarang udah gak ngalamin lagi surat-suratan. Udah gak ngalamin. Ini zaman bapak waktu masih kecil. Zaman ini bapak-bapak nih, yang sepuh waktu masih kecilnya ngalamin tuh yang namanya surat-suratan saudara. Biasanya kalau kita punya keluarga yang jauh, contoh nih ibu bapak yang dulu waktu masih kecil nih, itu punya keluarga di Sukabumi kota. Ngirim mau ngabarin biasa pakai yang namanya surat, betul atau tidak? Datang ke kantor pos itu kalau di surat ada yang namanya kop surat saudara. Di dalam kop surat di bawahnya tuh tertulis tanggal, hari, bulan, tahun, betul atau tidak? Nah di zaman Nabi itu tertulis sama bulan saja. Jadi Amirul Mukminin mengirimkan hanya dengan nama bulan saja. Sehingga Abu Musa tidak tahu. Ini Sya'ban tahun kemarin, tahun sekarang atau tahun depan. Karena ngirim surat di zaman bapak aja nggak mungkin ngirim hari Senin nyampe hari Senin nggak mungkin. Nggak kayak sama sekarang. Mau WA gampang. 1 detik udah nyampe. Mau nelpon bisa. Video callan bisa. Nggak harus lagi pakai surat-suratan. Zaman bapak saja dulu waktu masih kecil. Ngirim surat hari Senin bisa-bisa nyampe hari Selasa. Bisa-bisa nyampe hari Rabu. Itu udah ada kendaraan. Udah ada mobil. Udah ada kendaraan-kendaraan yang cepat. Lalu bagaimana di zamannya baginda Nabi? Motor, mobil tuh nggak ada. Pesawat itu nggak ada. Ngirim surat pakai unta, pakai keledai, pakai kuda. Itu bisa berbulan-bulan di perjalanan saudara. Apalagi dari Madinah ke Basrah. Dari Madinah ke Basrah itu bukan kayak dari Jampang ke Cianjur, bukan. Bukan kayak dari Sukabumi ke Bogor. Masih terlalu dekat saudara. Madinah ke Basrah di zamannya Nabi itu sangatlah jauh. Perjalanan bisa berminggu-minggu lamanya. Perjalanan bisa berbulan-bulan lamanya. Belum kalau ada badai pasir di sana. Di sana itu hidupnya di atas pasir saudara. Kalau sudah ada badai pasir, orang gak berani lewat. Khawatir mengancam daripada nyawanya. Sehingga itu surat bermalam-malam, berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan baru sampai itu surat kepada Abu Musa. Maka dengan perkara ini menjadikan polemik untuk umat Islam. Menjadikan permasalahan untuk umat Islam. Maka
ketika terjadi permasalahan untuk umat Islam, fastasyarra amirul mu'minina ma'ashabuhu wa gal da'u linnas syai'an ya'rifunahu. Amirul Mukminin Sayyidina Umar memusyawarahkan perkara tersebut dan Sayyidina Umar mengatakan, taruhlah pada surat tersebut sesuatu yang gampang diketahui oleh manusia, ataupun terjadilah musyawarah penempatan awal tahun untuk umat Islam. Maka ada yang menyarankan awal tahun untuk umat Islam dimulai ketika Nabi lahir. Ada lagi yang menyarankan dimulai ketika Nabi wafat. Ada lagi yang menyarankan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Sehingga apa? Fagumu Ali bin Abi Thalib. Berdirilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib fagal, dan beliau berkata, penempatan permulaan awal tahun untuk umat Islam dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari kota berhala menuju kota cahaya. Makanya kenapa tahun umat Islam dinamakan tahun Hijriyah, karena tidak terlepas dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan kalau kita bahas tentang hijrahnya baginda Nabi, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrahnya Nabi dari kota berhala menuju kota cahaya, maka kita membahas poin yang kedua. Poin yang pertama yang tadi saya sampaikan. Poin yang kedua, ketika kita membahas hijrahnya baginda Nabi, kita membahas sesuatu momentum yang agung. Kita membahas sesuatu momentum yang besar. Kita membahas sesuatu perubahan periode dari perjuangan periode Mekah masuk ke dalam periode Madinah. Karena Islam ada dua periode, saudara. Ada Islam periode Mekah, ada Islam periode Madinah. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran ada yang diturunkan di Mekah, betul atau tidak? Ada yang diturunkan di Madinah, betul atau tidak? Jadi Al-Quran hanya diturunkan di dua tempat, Mekah dan Madinah. Tidak ada Al-Quran diturunkan di Indramayu, saudara. Nggak ada. Apalagi diturunkan di Az-Zaitun, nggak ada. Hanya di Mekah dan juga Madinah. Islam ada dua periode. Kalau kita bahas periode Mekah, kita membahas bagaimana perjuangan baginda Nabi dalam mensyiarkan Islam di kota Mekah, saudara. Bagaimana kita tahu Nabi berjuang mendirikan Islam, mendakwahkan umat. Bagaimana kita tahu? Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini ayat sangat luar biasa. Singkat, jelas, padat, ringkas. Allah sampaikan kepada kita bagaimana jatuh bangunnya Nabi dalam mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berdakwah tidak semudah dengan dakwahnya zaman sekarang, saudara. Dakwah zaman sekarang enak. Saya dakwah ke sini, disambut sama panitia, diberikan jamuan, diberikan minuman. Nabi beda. Nabi berdakwah menghadapi makar. Makar ini dari siapa? Tidak lain, tidak bukan alladzina kafaru, orang-orang kafir Quraisy yang mencoba memberikan 3 ujian kepada baginda Nabi. Yang pertama, liyuthbituka, untuk membungkam dakwahnya baginda Nabi. Yang kedua, liyaqtuluka, untuk membunuh baginda Nabi. Dan yang terakhir adalah yukhrijuka, mengusir baginda Nabi. Dan Nabi dalam menghadapi makar-makarnya orang kafir, bagaimana Nabi menghadapinya? Lalu bagaimana orang-orang kafir memberhentikan dakwahnya baginda Nabi? Yang pertama, saudara, orang-orang kafir Quraisy ini setiap hari dimanapun ketemu Nabi, kapanpun ketemu sama Nabi, setiap hari tidak pernah absen untuk mencaci maki kita punya Nabi, saudara. Nabi setiap hari dicaci. Nabi setiap hari dimaki. Bahkan sampai-sampai istrinya Abu Lahab setiap hari gak pernah lupa. Setiap pagi
selalu menyempatkan diri datang ke rumah Nabi. Dia ketok pintu rumah Nabi. Ketika Nabi buka pintu tersebut, maka dicaci maki oleh istrinya Abu Lahab. Setiap hari nggak pernah lewat, saudara. Sehingga cacian tersebut menjadi sarapan paginya kita punya Nabi. Saya sarapannya singkong. Kadang kalau lagi ada duit mah roti. Kalau lagi ada nggak ada duit tengah-tengah nasi uduk. Itu kita sarapannya begitu. Nabi sarapan tiap hari, tiap pagi dengan cacian, saudara. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan untuk membungkam dakwahnya baginda Nabi. Untuk membuat hatinya Nabi lemah. Membuat hatinya Nabi goyang. Membuat Nabi berhenti dalam menyampaikan agama Allah. Jangan dulu Nabi dijadikan sebagai contoh. Saya punya teman, saudara. Saya punya teman. Beliau dimursalkan oleh gurunya, dikirimkan oleh gurunya. Dakwah di satu tempat di Provinsi Banten. Saya nggak bakal sebut nama tempatnya, berdekatan dengan salah satu suku di sana. Dakwah dia 3 tahun, saudara. 3 tahun dia dakwah. Dia bilang sama saya, Beb, tolong izinkan sama saya guru, tolong pulangkan saya. Wallah saya sudah nggak kuat. Wallah saya pengen pulang. Setiap hari saya diganggu. Setiap hari saya dicaci. Gangguan bukan hanya zahir, batin pun saya diganggu oleh mereka. Tujuannya apa? Untuk membuat dakwah tersebut berhenti. Jadi maaf saudara, kalau seorang ulama, kiai, ustadz, dakwah dicaci normal. Ustadz dimaki normal. Ada orang yang gak suka sama ustadz normal. Biasa, sunnatullah. Seorang ulama menyampaikan agama Allah bukan hanya mewarisi ilmu Nabi, tapi mewarisi cacian yang diterima oleh baginda Nabi, saudara. Jadi ulama, kiai, ustadz, habib kalau dakwah dicaci itu biasa. Karena itu menjadi hukum wajib, saudara. Begini contohnya. Kalau ada orang yang mabok, ada orang yang judi, kita selaku ulama pulang pengajian ngelihat orang yang mabok pasti kita tegur. Jang tong mabok wae sia. Nah jawaban si Ujang. Enggak lah kiai sialah cicing sia. Aing mabok make duit aing tengah rugikan kasih ya. Masing-masing bener teh. Eta cacian pang normal nak saudara udah menjadi normal. Tujuannya apa? Untuk membuat kita semangatnya down. Semangatnya melemah. Jiwa kita lemah, ciut, penakut. Itu tujuan mereka memberhentikan dakwahnya baginda Nabi. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya Nabi huwal bashar la kal bashar. Beliau ini manusia, saudara. Nabi ini manusia. Tapi saking sempurnanya, beliau bukan seperti manusia. Mereka mencoba memberhentikan dakwah Nabi dengan cacian. Tapi Nabi tidak berhenti dalam menyampaikan agama Allah. Semakin hari Nabi dicaci, semakin hari semakin banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gak mempan dengan cacian, gak mempan dengan hinaan. Naik ke tingkat selanjutnya, yaitu propaganda fitnah yang dibuat oleh mereka untuk memfitnah baginda Nabi. Dan fitnah ini saya sampaikan saudara sangat terorganisir. Ini fitnah sangat tertuju kepada baginda Nabi. Bagaimana tidak terorganisir ketika ada orang di luar Arab mau datang ke Mekah. Mekah ini saya sampaikan, sebelum saya ceritakan lanjut, saya sampaikan dulu. Mekah ini itu punya daya tarik, saudara. Daya tariknya Mekah yaitu Ka'bah. Banyak orang-orang di luar Arab datang ke Mekah untuk berkeliling daripada Ka'bah. Ada yang ikut agama Nabi Ibrahim. Ada yang ikut ajaran-ajaran orang-orang kafir Quraisy. Sehingga menjadi daya tarik perputaran ekonomi untuk kota Mekah. Jadi ketika ada orang di luar Arab datang ke kota Mekah, bakal dijegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berhentikan, mereka katakan, hei kalian, kalau kalian mau masuk kota Mekah silahkan. Kalian mau bermalam di Mekah silahkan. Kalian mau tinggal di Mekah silahkan. Tapi hati-hati, jauhi laki-laki yang bernama Muhammad. Muhammad itu pemecah belah Quraisy. Muhammad itu pemecah belah rumah tangga. Muhammad itu pemecah belah suku Arab. Muhammad itu tukang sihir yang gila. Muhammad itu sahirul majnun. Fitnah tersebut dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan. Agar orang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi.
Agar orang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Agar orang menjauhi baginda Nabi daripada dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi, saudara? Dengan fitnah yang tersebar di kota Mekah. Sebagian fitnah Nabi lawan. Dan sebagian waktunya Nabi tetap menyampaikan agama Allah. Sehingga walaupun fitnah tersebar di kota Mekah, semakin hari semakin banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Gak mempan dengan cacian, gak mempan dengan fitnah, maka naik ke tingkat selanjutnya, yaitu intimidasi dan rencana untuk membunuh baginda Nabi. Cuman, ada cumannya saudara. Cuman di saat itu kita punya Nabi ada di bawah suaka perlindungan pamannya Nabi, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Seorang pemuka dari Bani Hashim, seorang pemuka dari Bani Muttalib ataupun Bani Matlabi. Sehingga tidak ada orang yang berani mencocang-coceng baginda Nabi. Enggak ada orang yang mau intimidasi Nabi. Karena takut dengan pamannya Nabi, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Tapi mereka tetap tidak habis pikir. Nabi enggak bisa dicaci. Nabi enggak bisa dimaki. Nabi enggak bisa diintimidasi. Maka orang terdekat Nabi lah yang diintimidasi. Para sahabat Nabi, para teman-teman Nabi yang mereka tidak punya perlindungan, yang mereka tidak punya harta, yang mereka tidak punya harta kekayaan, yang mereka tidak punya pangkat, mereka akan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Syaifur Rahman dalam kitab Marahikul Mahtumnya. Kita dengarkan kisah para sahabat. Ada seorang sahabat saudara, insya Allah semua jamaah ini pada tahu, ini pada mau kemana ibu-ibu ini? Arek baranja, arek balik ya. Arek ngabaso. Subhanallah. Mudah-mudahan deh yang istiqomah berkah semua. Bu tong larang sok ngabaso mah aing ge lapar bu euy. Lanjut apa jangan? Lanjut. Saudara, ada seorang sahabat Nabi, kulitnya hitam. Muadzinur Rasul, tukang azannya Rasul. Siapa dia? Namanya adalah Bilal ibn Rabah. Insya Allah kita semua kenal saudara. Dan insya Allah kita tahu bagaimana siksaan yang diterima oleh Bilal ibn Rabah. Mungkin yang kita tahu Bilal ibn Rabah disiksa dengan ditaruh batu di atas badannya. Betul atau tidak? Hanya sebatas itu yang kalian tahu. Nih saya mau ngajak semua jamaah tenang. Yang mau ngebasok tahan dulu aja. Saya ngajak semua jamaah diam sama-sama, ayo sama-sama kita bayangkan. Kita renungkan, kita bayangkan bagaimana rasa yang diterima oleh Bilal bin Rabah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Bilal itu tidak hanya ditaruh di padang pasir dan ditaruh batu di atas badannya, belum sudah. Sebelum perkara tersebut terjadi, tangan kanannya Bilal bin Rabah itu dipasung, dipatokkan ke dalam tanah. Tangan kirinya pun sama, membentang ke sisi yang berbeda. Sehingga tangan kanan dan tangan kirinya membentang kepada sisi yang berbeda. Begitupun kakinya. Sehingga badannya Bilal ibn Rabah kurang lebih membentuk seperti huruf X saudara. Tangan kanan ngebentang ke kanan, kiri membentang ke kiri. Begitupun kakinya. Setelah dari situ dibuka pakaiannya perlahan. Sehingga Bilal telanjang dada. Hanya tersisa pakaian bawahnya. Habis dari situ, belum beres saudara. Bilal dicambuk. Dicambuk sampai badannya itu mengeluarkan darah. Beres dicambuk belum. Diambil pisau oleh Abu Lahab. Kulitnya Bilal itu dikuliti satu persatu saudara. Maaf, pertama itu daripada dadanya. Itu putihnya diambil dulu saudara. Dikuliti satu persatu badannya Bilal ibn Rabah. Ditanya oleh Abu Jahal. Bilal, kau mau kembali beriman kepada agamamu? Kembali memuliakan Lata wal Uzza? Apa kata Bilal? Aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh Abu Jahal diperintahkan 10 orang pemuda yang badannya kekar untuk mengangkat batu karang. Ingat itu batu nggak bisa diangkat satu orang. Nggak bisa diangkat 2 orang. Ini son masih bisa diangkat seorang sendiri. Ini batu baru bisa diangkat 10 orang
baru bisa terangkat itu batu. Dan ketika mau ditaruh di atas badan Bilal, bukan ditaruh pelan-pelan begini, bukan. Dilepaskan langsung dari atasnya badan Bilal sehingga menimpa badannya Bilal. Dan Bilal pun pingsan kesakitan, tak kuat menahan siksaan tersebut. Kenapa Bilal disiksa? Tidak lain tidak bukan, hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal masih mending, saudara. Jujur, Bilal masih mending daripada sahabat Nabi yang satu lagi, temannya Bilal. Namanya adalah Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat ini tukang bikin pedang, saudara. Tukang bikin pedang ini Sukabumi, kerajinan pedang, subhanallah. Saya punya beberapa bilah pedang di rumah dari Sukabumi, saudara. Banyak tempat-tempat yang suka bikin pedang di Sukabumi. Mungkin udah tahu cara bikin pedang. Yaitu besi batangan dileburkan. Sehingga menjadi lempengan, memerah itu besi baru dibentuk sebagaimana pedang. Itulah cara bikin pedang kurang lebihnya. Nah, kejadiannya saat itu Khabbab telah memanaskan besi 1 hari 1 malam. Jadi besi itu baja dari Damaskus. Ingat, bukan besi doang, baja dari Damaskus. Itu sudah memerah sampai membiru itu baja tersebut karena dipanaskan 1 hari 1 malam. Diambil sama Abu Jahal, ditempelkan dan disetrika di wajahnya Khabbab ibn al-Arat. Itu wajahnya Khabbab udah nggak lagi bentuk manusia, saudara. Melepuh seluruh wajahnya. Disiksa oleh orang kafir Quraisy hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ngebayangin pakai besi dulu, Bu. Ibu lagi nyetrika nih. Tiba-tiba ada telepon masuk. Mau ngangkat telepon, yang keangkat setrikaan. Panas apa dingin? Panas ya? Panas. Itu baru setrikaan. Gimana? Khabbab yang ditempelkan besi di atas wajahnya. Khabbab masih mending dibandingkan dengan temannya, yaitu Suhaib ibn Amr ar-Rumi. Ibu pakai emas enggak, Bu? Gelang, kalung, anting, cincin, pakai apa enggak? Biasanya perempuan pasti pakai. Mau itu emas, mau itu perak, pasti pakai. Mau itu yang di tukang jepitan yang 5 ribuan, pasti pakai, saudara. Aksesoris itu perempuan enggak bisa lepas. Ini saya kasih tahu. Suhaib ibn Amr ar-Rumi itu tukang bikin perhiasan. Dan emas itu bukan berbentuk langsung seperti cincin begitu, bukan. Emas itu di dalam tanah berbentuknya bongkahan, saudara. Dari bongkahan diekstrak, enggak semua emas, ada peraknya. Dan bongkahan-bongkahan yang tersisa, kerikil-kerikil itu dipanaskan juga. Lamun cek Sunda nama ngabelek-bek. Nepi kabelek-bek non. Sampai mengagolak. Sampailah kalau ibarat air itu mendidih, saudara, itu emas. Barulah dibentuk dengan bentuknya perhiasan. Ketahuan beriman Suhaib bin Amr ar-Rumi. Itu emas yang dia campurkan dengan perak, yang dia campurkan juga dengan beberapa bahan yang lain, sudah mendidih, sudah ngagolak kalau kata Sundanya. Diambil sama Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Lahab megangin badannya Suhaib, itu Abu Jahal membuka matanya Suhaib, itu emas yang mendidih disiramkan di matanya Suhaib ibn Amr ar-Rumi sampai masuk ke dalam otaknya, membuat sarafnya terputus, masuk ke dalam tenggorokannya, membuat pita suaranya terputus, dibuat gila, dibuat buta, dibuat bisu Suhaib ibn Amr ar-Rumi hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suhaib masih mending, saudara. Masih mending. Ayah kene. Sebetulnya siksaannya bukan parah. Tapi kita lihat bagaimana siksaan yang terima oleh Ammar ibn Ammar. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Satu keluarga beriman sama Allah. Anaknya beriman, bapaknya beriman, ibunya beriman. Yang pertama kali disiksa adalah Ammar bin Yasir. Ammar disiksa dengan siksaan yang diterima oleh Bilal ibn Rabah. Tapi enggak ditaruh batu, cuma dicambuk dan dikuliti badannya Ammar. Ammar masih kuat beriman sama Allah. Dicari kelemahannya. Oh, orang kafir Quraisy ini tahu Ammar ini sangat cinta kepada ibunya. Ibunya Ammar bernama Sumayyah. Perempuan tua, renta, lemah. Diambil oleh Abu Jahal. Diseret oleh Abu Jahal. Ditendang di padang pasir. Kepalanya ditendang oleh Abu Jahal sehingga matanya mengeluarkan darah, saudara.
Dan itu disiksa di hadapan mata anaknya. Tujuannya apa? Agar Ammar keluar dari Islam, agar Ammar imannya lemah. Tapi subhanallah saudara, Sumayyah dengan badan yang sudah lemah, mata yang sudah mengeluarkan darah, Sumayyah mengatakan kepada Ammar, wahai Ammar, wallah, demi Allah aku ridho kalau aku harus mati saat ini karena disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi wallah, demi Allah aku tidak ridho kalau engkau harus keluar dari agamanya Muhammad. Sumayyah mengatakan hal tersebut di hadapan Abu Jahal, sehingga membuat Abu Jahal marah ketika melihat perempuan yang sudah lemah, yang sudah disiksa, masih bisa memberikan semangat keimanan kepada anaknya. Maka apa yang dilakukan saudara untuk kaum perempuan? Maaf. Abu Jahal memerintahkan para budaknya untuk apa? Membuka pahanya Sumayyah. Namun cek sunnah dikangkangkan. Dibuka pahanya Sumayyah, diambil sama Abu Jahal satu tombak saudara. Tombak itu kayu panjang, di atasnya ada besi yang menancapkannya. Tombak tersebut diambil dan ditusukkan kepada Sumayyah. Dari depan kemaluannya tembus ke leher belakangnya saudara. Mungkin kita pernah mendengar sebuah berita pemerkosaan kepada seorang perempuan. Yang mana perempuan tersebut diperkosa oleh 8 orang laki-laki. Beres diperkosa, dimasukin pacul ke badannya saudara. Mungkin kita pernah dengar. Itu cara masukin pacul, maaf. Batang kayunya dimasukkan ke dalam kelamin perempuan. Besi yang di belakangnya didorongkan perlahan sehingga itu kayu menanam di dalam dadanya itu perempuan dan meninggal itu perempuan saudara. Itu masih mending baru kayu. Lalu bagaimana Sumayyah yang dimasukkan besi ke dalam badannya, ditusukkan dari depan kemaluan tembus sampai pinggang belakangnya. Kenapa? Hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pembelajaran saudara. Yang pertama kali syahid mati membela agama Allah bukan laki-laki, bukan badan yang berotot, tapi seorang perempuan tua renta bernama Sumayyah yang pertama kali mati dalam mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam memperjuangkan agamanya Allah, mati dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan pembelajaran untuk kaum laki-laki. Seorang perempuan rela mati mengorbankan nyawa untuk membela agama Allah. Maka kalian yang laki-laki, kalian yang muda, kalian yang masih kuat, kalian para pemuda, kalian umat Islam harus lebih rela mati untuk membela agama Allah sampai titik darah penghabisan saudara. Takbir. Jadi saya tanya semua jamaah jawab yang kompak. Dulu para sahabat Nabi mempertahankan keimanan sama Allah mudah apa susah? Gampang apa susah? Mau sholat mau ibadah gampang apa susah? Susah saudara. Nyawa ancamannya. Saya tanya umat zaman sekarang kalau mau ibadah gampang apa susah? Gampang apa susah? Yang semangat, yang kompak, gampang apa susah? Gampang. Yakin. Umat zaman sekarang mau ibadah gampang apa susah? Susah. Kenapa? Ada yang mau ngebunuh kalian? Ada yang mau nyiksa kalian? Gak ada. Susahnya ibadah di zaman sekarang karena memang kita yang tidak mau melakukannya. Makanya saudara saya sampaikan kepada kalian. Agama Islam tidak bakal pernah bisa dihancurkan oleh agama manapun. Kristen gak bisa menghancurkan agama Islam. Yahudi gak bisa menghancurkan agama Islam. Yang bisa menghancurkan agama Islam adalah umat Islamnya itu sendiri. Sebagaimana bangsa Republik Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Yang memerdekakan Indonesia adalah umat Indonesianya, masyarakat Indonesianya. Tapi yang menghancurkan Indonesia adalah masyarakat Indonesianya itu sendiri. Makanya kita lihat saudara zaman sekarang maaf. Sebetulnya kalau mau bahas kemerdekaan saya muak saudara. Kenapa saya katakan muak? Indonesia belum merdeka. Siapa yang bilang Indonesia merdeka? 78 tahun Indonesia merdeka hanya sebagai nama saja. Kalau Indonesia merdeka, petani harusnya paling kaya. Gak ada petani yang susah cari makan. Petani nanam beras. Harusnya petani yang paling gampang untuk makan. Kalau Indonesia merdeka,
Harusnya banyak pemuda-pemudi kita yang gak nganggur, saudara. Ini banyak yang cari susah, mau kerja susah. Kalau Indonesia merdeka, gak ada lagi orang miskin negara Indonesia. Maka beda, dulu dengan sekarang tuh beda. Dulu sahabat Nabi memperjuangkan agama untuk mensyiarkan agamanya Allah lillahi ta'ala. Dulu para pahlawan memerdekakan Indonesia, mengorbankan jiwa dan raganya. Para aparat dulu, para pemerintah dulu, mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kalau para aparat zaman sekarang, para pemimpin zaman sekarang, mereka mengorbankan Indonesia untuk dirinya sendiri, saudara. Beda juga para ulama-ulama zaman sekarang. Ulama zaman dulu, mereka istiqamah memperjuangkan agama Allah. Tapi kalau zaman sekarang, namanya doang dakwah. Tapi tujuannya bukan sama Allah. Tujuannya bukan kepada Nabi. Tapi imannya bukan sama Allah. Imannya bukan sama Nabi. Tapi imanuhum fi amplopihim, saudara. Banyak ulama-ulama zaman sekarang. Maka yang ngerusak Islam bukan orang lain, tapi ulamanya itu sendiri. Kita lihat berapa banyak kesesatan di zaman sekarang. Nih saya kasih tahu. Cara ngerusak agama Islam itu gampang, saudara. Cara ngerusak agama Islam itu gampang. Saya tanya, di sini ada pemancingan enggak? Pemancingan ada enggak? Kamari ke 17 Agustus saya lomba mancing dah. Ayo tuh. Ya Pak, aing di imah boga kolam gede. Bapak kau yang titah cokot tata lauk di kolam aing tong make pancingan, tong make saringan. Gampang apa susah? Susah. Gampang. Bedahkeun heula caina. Gampang nyokot laukna, benar. Kolam itu agama Islam. Kolam ikan adalah agama Islam. Air syariat agama Islam. Ikan adalah umat Islam. Bagaimana mau ngambil ikan biar gampang? Jauhkan ikan dari airnya. Bagaimana mau menghancurkan agama Islam? Jauhkan umat Islam dari syariatnya. Gampang, saudara. Kita lihat bagaimana umat Islam sekarang. Banyak kesesatan di zaman sekarang. Betul atau tidak? Aing tiba heula mondok 8 tahun. Memang telila si aing mondok. Aing mondok kan 8 tahun hungkul. Tapi ti aing baheula mondok nepi ka ayeuna can manggihan khutbah Jumat ku awewe can pernah aing. Ujug-ujug aya khutbah Jumat ku awewe. Tiba heula aing belajar mazhab. Arba madzhab ngan aya 4 hungkul. Nu kahiji mazhab Imam Syafi'i, nu kadua Imam Mali, nu katilu Imam Hana, nu kaopat Imam Hamba. Ujuk-ujuk aya nambah deui mazhab Soekarno. Teu irah. Ngadenge deui kamari. Zina diperbolehkan. Moal dosa. Ceuk aing kumaha carana eta. Nu penting ceuk manehna teh mayar 2 juta. Aing mikir eta malaikat disogok ku manehna. Yang kayak begini kira-kira kacau apa enggak? Kacau apa enggak? Ada lagi berita saya ngedenger, nggak tahu benar nggak tahu enggak. Sholat Isya 100 rakaat. Aing tong heula mikir 100 rakaatnya. Sia taraweh hungkul nu 2 tilu taraweh sia. Bener tuh. Nu taraweh hungkul jarang sia tarawehan. Palingan awal-awal hungkul geus arek akhir mah leungit sia. Bener tuh. Kita karak 2 tilu kumaha lamun taraweh 3 genep sia. Taraweh teh aya nu 11 bener teh. Aya tadi di nu 11. Nu 2 tilu aya. Jadi 2 tilu apa 11? 2 tilunya. Aing 11 ya. Aing di sholat di imah 11 rakaat sia. Terus loba ieu nya ieu satacan dilanjut ya. Ngomongkeun masalah taraweh ya. Memang sihnya ya jadi perbedaan memang terkadang lamun orang 11 rakaat wah Muhammadiyah ya. Wah Wahabi ya. Terus mun seandainya aing 11 rakaat aing Wahabi gitu. Ya nya 11 teh sah sarua, 2 tilu sah oge sarua. Nu penting lamun sia arek salat tarawih 11 rakaat pas unggal rakaatna maca surat panjang. Lamun 2 tilu kajen surat pendek. Jadi 11 jeung 2 tilu mengimbangi sarua. Beres nate sarua.
Ieu mah 2-3 salat 11 salat. Pas 11 salat tarawih 11 rakaat nu dibaca kulhu kabeh. Keungeunahan sia eta mah. Tong ngomong ujuk-ujuk ayeuna mah sok aya deui nu ngomong kieu. Wah, 2-3 bid'ah eueuh di zaman Nabi. Kahade tangkurak sia bid'ah. Pan ayeuna ge aya nu ngomongnya maulidan teh bid'ah. Aya deui nu ngomong tahlil bid'ah. Naon alasanna lantaran eueuh di zaman Nabi. Ku sia jawab kieu we. Lamun maulid eueuh di zaman Nabi, berarti banget sia oge bid'ah da banget sia mah eueuh di zaman Nabi. Benar. Tongkara banget manehna tingali banget aing. Banget kos kieu aya teh di zaman Nabi. Banget kos kieu ge eueuh di zaman Nabi, komo di banget kos sia atuh. Terus mun banget aing eueuh di zaman Nabi, banget aing bid'ah gitu. Banget aing asup ka neraka gitu. Tidak seperti itu, Besti penjelasannya. Well teh barudak. Well atuh. Jadi inti nama namun arek 11, arek 2-3 tong jadi masalahnya, tong jadi masalah. Aing mikirna naon 2-3 hungkul jarang nu salat tarawih teh jarang komo di salat rakaat. Eta isya hungkul. Eta teh naon alasanna lamun ayeuna salat rakaat isya dilaksanakeun isukan teu kudu disolat. Geus di DP-an soalna. Nu kos kieu kacau teu. Kacau saudara. Ilmu agama nu sesat zaman ayeuna loba. Tanya oh iya pengalaman aing pribadi nya. Iya sedikit iya sebenarnya sensitif ya. Arek didengetkeun moal. Arek. Sensitif ya. Lamun seandainya di dieu kos kieu terima moal. Benar. Iya aing ngaceritakeun pengalaman pribadi hungkul ya. Jadi ke Pungkur aing teh diundang tahlil ya ku batur ya. Nyaho tahlil teh sia. Jelema paeh tahlilan. Siapa nyahoan jomet hungkul ya. Aing diundang tahlilan ya. Pas diundang tahlilan dihareupeun aing teh aya kopi pahit, kopi amis, aya kopi susu, aya teh manis, aya teh tawar, aya susu bodas, aya susu coklat, aya cai bodas. Sugan teh jeung aing. Pas arek dicokot ku aing dilarang ku sohibul hajat. Bib tong dinginum bib. Kunaon? Eta mah jeung karuhun aing. Aing mikir, aing tanya nyaho ya saat eta aing tanya nyaho polos keneh aing ya kos budak leutiknya tanya naon. Isukan aku aing nanya ka batur karuhun teh naon. Ternyata karuhun teh cek manehna cek batur aing ya. Sesepuh urang lamun geus paeh, geus eueuh eta teh ngaran karuhun, bener teu? Jadi aing mikir berarti eta kopi jeung karuhun kumaha cara nginumna? Ternyata diantarkan ke kuburanna. Tah aing karak mikir, wah ieu mah sarua kos jelema Cina ya. Orang Cina gitu saudara. Orang Cina begitu hati-hati ya. Sia lamun ngaku Islam tapi datang ke pohonnya sesajen sia, wah musyrik sia. Loba zaman ayeuna ngaku Islam ibadah tapi make pelet sia. Ngaku Islam beriman ke Allah tapi memakai ilmu kabal. Cita-citana mati syahid bela agama irah paehna sia. Hati-hati, ini namanya syirik menduakan Allah. Aya deui jelema nu di imahna masang wapak. Ditaro di segala endana hati-hati syirik. Banyak wafak di zaman sekarang, ini saya kasih tahu. Apalagi ada wafak-wafak yang berbentuk bingkai. Ya, bentuknya bingkai, lafaz Allah. Asmaul Husna. Tapi di tengah-tengahnya ada nama kitmir. Nama kitmir. Baca kan juga bisa bacanya. Tengah-tengah paling gede namanya kitmir. Hati-hati, itu bukan wafak untuk melindungi rumah, tapi itu wafak untuk mengundang jin dan syaitan ke rumah kalian. Itu kitmir, nama anjing saudara. Saya tanya nama anjing pantas gak disambungin sama nama Allah? Hati-hati, ini banyak di rumah-rumah kita ini hati banyak nih. Pasang wafak ini, wafak itu, hati-hati. Ini namanya syirik menduakan Allah. Minta perlindungan sama Allah bukan sama barang. Minta perlindungan hak Allah, minta sama Allah, jangan sama makhluk saudara. Ini banyak terkadang umat zaman sekarang begitu. Kadang juga saya bilang, ada orang datang sama saya, Bib, minta doanya Bib. Biar dagangan saya laku. Ada, saya kasih doanya. Ayat dinar, wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja hatta ilal akhir. Pas dia udah tajir nih, usahanya udah maju, dia bilang, wah
Habib, saya berhasil karena doa dari Habib. Culangung sia. Bukan karena doa dari saya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya doa dari saya. Begitu saudara, hati-hati. Ini banyak umat disesatkan zaman sekarang, banyak. Belum lagi apa? Maksiat zaman sekarang. Belum lagi yang maksiat zaman sekarang bukan orang yang bodoh. Di Bandung ada seorang ulama punya majelis, punya pondok, masuk penjara. Apa kasusnya? Memperkosa 12 santriwati yang dia punya. Bayangkan santriwati di ewe kumanehna. Benar Pan? Itu bohong Pan? Coba bayangkan ku dia. Ngeunah amat eta kiai. Urang hungkul boga pamajikan ngan boleh opatnya. Opat hungkul. Ieu 12 awewe kumanehna. Kacau tuh. Kacau. Asup penjara gara-gara memperkosa anak batur. Goblok bener tuh. Nu sesat zaman ayeuna lain masyarakat awam hungkul ulama ge sesat loba ayeuna mah. Nu tadi ku aing sampaikeun iman lain ka Allah, imanna ka naon? Imanuhum fi besekihim. Iman ka besek lamun teu iman ka amplop, bener teu? Maksudna naon? Di kampung aing, iman di kampung aing. Mudah-mudahan di dieu eueuh nya. Kampung aing. Jadi aya hiji kiai lamun seandainya aya tahlil manehna bunga. Lamun aya jalma meninggal, bunga manehna. Proyek. Tapi nu leuwih parahna naon? Lamun aing ngisi tahlil di amplopan di bawah gope moal daek aing. Kelo teu. Nu leuwih parah naon? Jadi kieu ceritana. Aya perawan awewe maot, meninggal paeh. Ieu awewe paeh ieu. Perawan keneh. Psikolotna jelema nu teu paham agama, teu ngerti kana agama. Dan memang goblokna oge eta tetangga teu paham deui kana agama. Jadi psikolog eta ngomong ka kiai ieu, "Kiai punten, abi boga anak pupus geus meninggal. Panguruskeun ieu jenazah. Pangkuburkeun, panguruskeun, pangsolatkeun, pangtahlilkeun. Abi ngan boga sakieu punten." Geus ieu, geus dipandian, geus disolatan nya arek dikuburkeun. Lamun di jero kuburan lain kotak hungkul, aya nu sisi rada asup tah. Naon di dieu ngaranna? Nah eta lah pokona mah dah. Si jenazah teh asup ka ditu pan. Ngadep ka kiblat, bener teh? Ditutupan ku papan atau ku bambu. Beda tempat, beda nutupan. Aya nu papan, aya nu bambu aya. Tah, si jenazah eta teu dihadapkeun kana kiblat. Punten, si tali pocongna tadi dikeluarkeun. Teu dilonggaran. Geus we kitu tah. Langsung tutupan, langsung ku taneuh. Masyarakat teh aya nu bingung ya. Asalna beda ieu kiai. Ditanya, "Kiai, kunaon eta jenazah teu dihadapkeun kana kiblat?" Dijawab ku eta kiai, "Pan keluargana ge mesen ka aing paket satengah." Maksudna duitna ngan cukup jeung paket satengah. Lamun paket full service karak dihadapkeun ka kiblat ku aing. Gelo teu sia eta kiai. Teu nyalahkeun nya, teu nyalahkeun. Tong karah sia nya. Sok aing nanya, jelema zaman ayeuna eta amplop isina naon? Duit. Money is everything, saudara. Well teh barudak. Duit itu segalanya. Tong karasia aing ge butuh kana duit. Moal munafik aing mah. Butuh aing kana duit. Sok ku aing tanya ieu, aing boga pamajikan aing kudu dibere nafkah, nafkahna kudu make naon? Bener teh? Anak sekolah bayar SPP kudu make naon? Kiai di dieu ngabangun masjid kudu make naon? Duit. Sakabeh ge butuh duit. Tong munafik si jelema. Butuh duit. Butuh duit terjadi masalah. Nu jadi masalah iman nangges kana duit. Lamun iman geus kana duit, duitna beureum, iman beureum. Duit biru, iman biru. Nu mere partai beureum, iman ka partai beureum. Gitu we zaman ayeuna mah. Well teu barudak. Bener tuh. Gitu zaman ayeuna mah. Komode banyak ulama-ulama sesat ka hades ya. Tadi ku yang ceritakan ulama nu naon kitukeun santrina nya. Eta mah kalepasan kiai punten euy nya.
Banyak KHD matakna umat zaman sekarang KHD. Maksiat zaman ayeuna sok wae tanya loba teu. Judina aya teu. Tuh kudu deui main judi di pos ronda, ayeuna mah di HP ge bisa judi, bener. Naon ngaranna eta? Slotnya. Di dia aya nu main slot teu? Aya teu? Dengekeun aing ya. Masyarakat gak boleh lagi main slot. Sudah cukup, berhentikan main slot karena sudah diwakilkan oleh wakil rakyat. Yang lagi main slot pas lagi rapat untuk rakyat. Aya kamari. Ya. Aing ngomongkeun kos kieu dijawab ku batur, Bib, gak bahaya tah. Subhanallah saudara. Ya aing curiga eta manehna make duit slot ya ngadepo make duit bansos sugan ya. Na'udzubillahi min. Pokona maksiat zaman ayeuna geus loba. Judina geus loba, zinahna komo deui. Komo deui. Sok Bu, ye punten Bu. Sia boga anak awewe, tanya sia boga anak awewe ta bobogohan teu? Lamun anak awewe sia bobogohan, wah iris kuping ucing. Minimal mah tang pegangan tangan mah enggeus meureun. Rangkul-rangkul mah enggeus meureun. Cium cepaka cepiki mah enggeus meureun. Loba zaman ayeuna nu kos kitu. Sia tong munafik sia. Di Bandung hungkul di Bandung ya. Hampir 80% anak SMP, SMA-nya sudah tidak perawan lagi dan terjangkit penyakit HIV AIDS. Komo deui zaman ayeuna sia. Tingali maksud geus loba. Matakna ieu komo deui ieu kedeung deui asup kana tahun politik ya. Kedeung deui asup tahun 2024 bener teh. Aya pemilihan presiden tah. Aing mah moal cara politik moal nya. Sok kumaha wae si arek milih saha heug wae aing teu ngalarang. Heug, da umat Islam mah geus cerdas zaman ayeuna mah. Heug wae. Nu penting ku aing sarankeun, ku aing pesankeun hiji. Tong karna politik bapak jeung anak musuh-musuhan. Tong karna politik ulama jeung ulama musuh-musuhan. Tong karna politik masyarakat jeung masyarakat musuh-musuhan. Ya, tugasnya salaku ulama mempersatukan umat. Tong karah memperpecah belah umat. Ingat, politik itu bahan paling penting untuk memecah belah umat Islam. Maksiat geus loba, sesat geus loba zaman ayeuna, matakna pesankan ku aing hiji. Yaitu pesan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa'tasimu billahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kalian di talinya Allah, jangan sampai kalian terpecah belah. Dan ingat pesan yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maka saya tanya semua jamaah yang hadir kira-kira siap bersatu untuk Allah? Siap bersatu untuk Allah? Siap bersatu untuk Nabi? Siap bersatu untuk Islam? Siap bersatu jaga Indonesia? Betul. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut mual. Setengah hiji ya. Kuat kene, kuat. Benar. Orang salawatan halanya. Siap mal. Tapi awas ya lamun keur aing salawat balik sia ku aing doakeun sianya. Awas, ieu kadang sok dijadikan kesempatan ya. Wah, Habib keur salawat balik aing ya. Awas ya ya. Pas orang salawatan ieu kedeung-kedeungnya satu acan salawat. Orang arek minta doana ya. Doakeun. Doakeun aing sing sehat walafiat. Terus doakan oke, aing boga pamajikan ayeuna keur hamil. Keur ngandung anak kalima. Allah, cenah. Asa teu percaya kitu tat euy. Matakna tongkati bukana beungeut nya. Beungeut aing mah kieu tapi anak alhamdulillah arek 5. Doakeun sing lahiran lancar. Sing anak-anak aing soleh-soleha. Alhamdulillah nu kahiji lalaki. Alhamdulillah lalaki umurna 6 tahun ayeuna. Nu kadua awewe. Alhamdulillah jalan 5 tahun, 4 tahun jalan 5 tahun. Nu katilu lalaki deui. Alhamdulillah geus jalan 3 tahun. Nu kaopat geus arek 1 tahun. Ujuk-ujuk pamajikan aing reuneuh deui geus 4 bulan. Tengah aja eta mah. Padahal geus dikabeh. Geus dikabehkeun maksudna mah. Alhamdulillah. Doakan sing soleh-soleha kabeh. Doakan sing sehat kabeh. Terus alhamdulillah ya
Saya juga minta maafnya ibu bapak punten pisannya. Mun seandainya aya bahasa Sunda nu teu pantes. Soalnya tadi mah bener-bener kelepasan eta mah euy. Da atuh kumahanya aing lain orang Sunda tuh euy. Saya kelahiran Palembang. Saya kelahiran Sumatera, saya besar di Bogor. Cuman memang saat itu saya belajar Sundanya kurang lebih di Banten, Saudara. Jadinya nyaho serangan lah nya Sunda Banten kumahanya rada kitu emang lah. Nah, alhamdulillah tahun 2021 akhir saya memutuskan untuk hijrah ke kota Ciamis. Saya, istri, anak semua hijrah ke Ciamis. Dan alhamdulillah sampai tahun sekarang 2023, alhamdulillah kita di Ciamis dipercaya untuk membangun pondok pesantren dan diberikan secara cuma-cuma. Bukan diwakafkan, bukan bayar, tapi dikasih secara cuma-cuma tanah seluas 1 hektar 2000 meter. Alhamdulillah kita lagi ngebangun pondok, tapi alhamdulillah kamari longsor 8 meter. Alhamdulillah ujian dari Allah. Hirup lamun telancar lain hirup ngaranna. Hirup lamun eueuh masalah lain hirup ngaranna. Hirup loba masalah lamun sia embung boga masalah paeh we. Paeh ge aya masalahna. Jadi hirup mah kitu, enjoykeun weh pokona mah. Nya well pokona mah barudaknya. Nah, doakeun insyaallah ayeuna arek dibangun pondok pesantren. Sekarang bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nanti di bulan Sya'ban itu akan kami buka pendaftaran. Pendaftaran untuk masuk ke dalam pondok pesantren untuk santriawan dan santriawati. Sebanyak 50 orang. Dan ada kekhususan untuk yang daftar di angkatan pertama itu pendidikannya akan digratiskan selama 10 tahun selama pendidikan, tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi untuk daftar per bulan tidak ada biaya, betul-betul secara gratis. Matakna doakeun aing sing jadi jelema beunghar. Meh gampang ngabangun pondokna dan doakan oge ieu pembangunan digampangkan ku Allah, dimudahkan ku Allah dina segala urusanna. Amin ya rabbal. Bib, daftarna lewat mana? Bisa lewat Instagram saya, bisa lewat nomor telepon. Nomor teleponnya 0821121889922. Wah karekalnya. 0821121889922. Eta lain nomor aing lainnya. Lain. Bahaya lah menibir nomor aing mah. Sok aya ujuk-ujuk nu ngechat Habib aku rela kok jadi istri yang kedua. Bahaya ya lamun kos kieu ya. Bisik kagoda maksudna mah euy. Nya doakan sing lancar sing dimudahkan oleh Allah nya. Namun seandainya lewat Instagram, lewat mana Bib? Lewat Instagram saya, SAYYID, Sayyid _garis bawah, SYIHAB, Syihab 95, akun ke-8 saya. Harap dimaklumnya, akun kahiji nu hampir karena 80.000 followers. Mesti benet euy. Biasa nu hasut ka aing eta. Pokoknya mah bisa lewat itu, bisa lewat nomor WA, nanti bisa menghubungi. Bib, jauh euy ka Ciamis, tenang. Aya armada penjemputan. Ada armada penjemputan. Jadi saya alhamdulillah punya jamaah, setiap kota saya banyak. Di Jakarta saya punya jamaah, di daerah Sukabumi pun saya punya jamaah. Jadi kalau misalkan ada yang mau mondok bisa langsung berangkat, nanti dijemput sama keluarganya, dianterin juga sama keluarganya nanti. Insya Allah dipermudah. Karena kenapa? Saya nggak mau ada stigma di masyarakat, mondok mah riweuh, mondok mah bayar, kieu ripuh embung tah aing boga stigma kos kitu embung. Pokona mah naon? Nu penting zaman ayeuna cek aing pendidikan agama. Lain pendidikan formal. Lain ngalarang sia boga anak disakolahkeun, lain. Komodi lamun sia boga anak awewe nya, ieu mah cek aing ya. Sia boga anak awewe sakola SD, SMP, SMA cekap. Tonglah arek kuliahan mah. Komodi doktor sarjana. Teu manfaat da ujug-ujugna ge dapur awewe mah. Heuk lamun arek sakola heuk teu ngalarang. Ngantong mohokeun ajaran agamana. Tong mohokeun pendidikan agamana. Karena pendidikan pang penting nyaeta pendidikan agama. Sia paeh balik ti dieu moal aya nu inget ka sia. Bapak paeh ti dieu. Istri bapak bungah bapak paeh. Aing boga warisan. Ibu paeh ti dieu balik. Si bapak bunga isukan kawin deui. Tetangga urang lamun urang geus paeh moal aya nu inget ka urang. Urang boga dulu lamun urang geus paeh moal inget ka urang. Tapi anak moal mohokeun kolotna lamun kolotna geus paeh.
Mual aya anak nu poho ka kolotna. Matakna pendidikan pentingnya itu pendidikan ku anak urangnya eta dididik ku agamana. Namun siapa ya anak teu bisa ngaji Yasin, wah rugi sia. Rugi. Matakna pendidikan penting pendidikan agama. Ya orang kayak baca sholawatan babarengan. Kayak dikirimkan sabari sholawatan gelar sorban ke jamaah. Sok fadhalu yang mau ngebantu sodako silahkan. Berapapun yang kalian punya, kalian mau sodakokan untuk saya punya pondok pesantren silahkan. Saya nggak bisa balas, yang balas hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga nanti dari sodako tersebut akan juga dibagi dengan peringatan Hari Santri yang insya Allah akan dilaksanakan di kampung ini juga. Jadi dari umat untuk umat. Kita baca salawat asyril sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili wa ala alihi Allahumma salli Muhammad wa ashghili Allahumma salli ala wa ashghili wa akhrijna min baini wa ala sallallahu rabbana ahmadal sallallahu rabbana ala nuril mubin ahmadal alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Muhammad wa ashghili Allahumma salli ala wa ashghili wa akhrijna min baini wa ala sallu ala nabi Muhammad. Padahal geus dibejakeun keur sholawatan tong balik kalah balik ieu diri kabeh. Geus siap balik aing balik atuh meh adil bener tuh. Tapi geus setengah hiji oge sing geus pentingnya. Insyaallah mudah-mudahan jeung urang berkah, manfaat, apa yang saya sampaikan ada manfaat keberkahan buat kita semuanya.
Saya juga minta maaf, minta ridho kalau ada yang saya sampaikan kekurangan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan syukran jazilan jazakumullah khairan ala ikhtimamikum wa ala jalisikum wa ala hadirikum. Hadza minni wa lafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.